Anda ingin membaca cerita-cerita seru dan menarik penuh dengan hikmah dunia dan akhirat, plus mendapatkan pahala, baca buku ini. Karena di dalamnya berisi kisah-kisah yang Rasulullah SAW yang menceritakannya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sebuah buku cerita. Tetapi yang bercerita adalah Rasulullah SAW. Apa bukunya? Ini dia buku yang berjudul Kisah-Kisah Gaib di dalam Hadis Sahih. Buku ini tebalnya 423 halaman, disusun oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, penerbitnya Darul Falah, dan harganya kurang lebih 80.000 saja. Buku ini berisi 52 kisah gaib dari Rasulullah SAW yang seluruh hadis-hadisnya telah disahihkan oleh para pakar hadis. Sehingga kisah-kisah yang ada di dalamnya otentik, ilmiah, dan sangat menarik serta menyenangkan, penuh dengan kejutan-kejutan. Sebaik-baik kisah adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran dan kisah yang berasal dari Rasulullah SAW. Karena kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih adalah kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang hak, bukan kisah fiktif, bukan kisah metafora atau karangan-karangan belaka. Kisah dalam Al-Quran dan hadis yang sahih semuanya adalah benar, tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambah. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kisah-kisah pada hari kiamat, di mana di antara kisah-kisah tersebut ada orang yang begitu gombalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia banyak berjanji tetapi menyelisihi janjinya. Kemudian juga ada orang yang terakhir masuk ke dalam surga setelah begitu lama di dalam neraka. Kemudian juga di surga itu ada pasar di mana orang bisa berdagang di sana. Ada juga orang yang bercocok tanam di surga, tetapi cocok tanamnya langsung tumbuh, langsung panen, sehingga begitu mudahnya. Dan masih banyak kisah-kisah menarik lainnya yang diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagian yang kedua yaitu tentang kisah-kisah gaib yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Di antaranya ada penindasan kaum Tartar kepada kaum muslimin pada masa lalu. Kemudian juga ada kisah Isra dan Mi'raj yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dengan sangat lengkap dan sangat detail. Bagian yang berikutnya adalah kisah-kisah gaib di masa datang yang belum terjadi. Di antaranya ada orang yang pertama yang akan mendengarkan trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil ketika terjadinya hari kiamat. Kemudian juga ada kisah tentang penaklukan Konstantinopel yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW ribuan tahun yang lalu. Ini penaklukan Konstantinopel yang kedua. Adapun bagian yang keempat yaitu kisah-kisah tentang Dajjal. Rasulullah SAW banyak menceritakan berupa hadis-hadis yang berisi tentang penyebutan Dajjal, Isa Al-Masih, dan juga Imam Mahdi dan yang lain sebagainya. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, kemudian sampai kepada kita kisah-kisah yang indah dan sangat bermanfaat. Bagi Anda yang senang dengan cerita, dengan kisah, maka buku ini akan sangat menyenangkan. Apalagi dengan menyadari bahwasanya yang bercerita adalah Rasulullah SAW langsung. Bagi Anda mungkin yang kurang suka dengan cerita atau kisah, maka Anda akan tertarik dengan kisah-kisah yang ada di dalamnya. Karena dengan menyadari bahwasanya Rasulullah SAW yang bercerita, kita menjadi lebih termotivasi untuk membaca cerita-cerita tersebut.
Kemudian isi di dalam buku ini juga sangat berguna sekali bagi seseorang yang mungkin biasa berdakwah atau biasa menyampaikan ceramah sehingga bisa dijadikan materi-materi dakwahnya. Inilah buku kisah-kisah gaib yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Semoga review singkat ini bermanfaat. Mari kita banyak saling bantu-membantu dalam kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.